Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Sultan untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih Sultan sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap yang mana Ibu akan menggabungkan antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana untuk kelas 4 kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk kelas 4 ya, kalian akan mampu mengetahui apa saja unsur atau lembaga yang ada di desa dan kecamatan. Nah, kemudian untuk kelas 5 kalian akan mengetahui bagaimana cara kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ke pembelajaran. Nah, di sini karena kita akan menggabungkan antara kelas 4 dan 5, kita akan bahas dulu untuk materi kelas 4, yaitu tentang lembaga desa dan kecamatan. Nah, ada yang tahu nggak mengapa kita perlu adanya lembaga desa dan kecamatan? Ya, betul. Lembaga desa dan kecamatan ini berfungsi untuk mengkoordinasi wilayah yang ada di sekitar desa dan kecamatan. Coba, Ibu mau tanya, ada apa saja sih lembaga yang ada di desa? Oke, benar. Yang pertama itu perangkat desa. Ya, perangkat desa itu meliputi apa? Lurah, kepala desa, sekretaris desa, wakil, betul. Ya, wakil. Kemudian apa lagi? RT, ya betul, RT. Lalu RW, ya. Nah, itu adalah perangkat desa atau lembaga pemerintah yang ada di desa. Nah, kemudian kalau di kecamatan itu ada apa? Ya, betul, ada Bapak Kecamatan, ya. Kemudian untuk yang lebih luas ada apa lagi? Ya, banyak sekali ya untuk lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih fungsi dari lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Oke, ya. Fungsi dari lembaga pemerintahan desa dan kecamatan adalah yang pertama, untuk mengkoordinasi semua masyarakat yang ada di desa dan kecamatan. Betul, artinya seluruh wilayah yang ada di suatu desa itu pusatnya ada di pemerintahan desa yang bertempat di kantor desa itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau membuat ya, KTP, terus apalagi surat menyurat, ya, itu butuh pengantar dari desa. Ya, ketika kalian akan membuat KTP ketika berumur 17 tahun, kalian harus membuat pengantar untuk membuat KTP dari desa, kemudian melanjutkan ke kecamatan. Nah, itu salah satu fungsi dari adanya lembaga pemerintahan di desa. Nah, sekarang coba bayangkan kalau misalnya kalian main ke kantor desa, ya. Nah, di dalam suatu kelompok nanti kita akan memainkan peran, ya. Jadi nanti Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok yang mana ada yang menjadi warga, ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi kepala dusun atau kadus, dan ada yang menjadi sekretaris desa. Nah, ceritanya kalian nanti datang ke desa untuk membuat surat pernyataan siswa yang berprestasi, ya, atau kalian akan membuat surat pengantar untuk membuat KTP misalnya. Nah, tentu saja yang pertama ya, nanti kalian datang ke suatu desa, ke kantor desa untuk membawa atau untuk membuat surat pengantar untuk membuat KTP.
ya, dan kalian nanti menemui lurah. Nah, nanti pilih teman kalian siapa yang akan menjadi lurah, ya, kemudian menemui lurah dan meminta rekomendasi untuk membuat surat KTP ke kecamatan. Nah, nanti akan dibuatkan oleh apa? Siapa yang tugasnya untuk menulis? Ya, betul sekali, yang tugasnya untuk menulis adalah sekretaris desa. Nanti akan dibuatkan berupa kertas atau surat pengantar untuk diajukan ke kecamatan, tapi harus ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Nah, kemudian, kalian itu pergi kemana? Ke kecamatan. Setelah pergi ke kecamatan, kalian akan menemui orang yang membantu untuk administrasi membuat KTP, dan nanti kalian akan melakukan foto KTP dan tunggu beberapa hari ke depan sampai KTP-nya jadi. Nah, itu adalah contoh alur dari bermain peran nanti kalian ketika akan bersosialisasi di desa atau di kecamatan. Nah, oke. Sampai sini untuk kelas 4 dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, paham ya? Jadi yang pertama, pemerintahan desa itu berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh wilayah yang ada di desa, ya. Nah, kemudian tugasnya apa fungsinya tadi? Untuk menjaga keamanan, untuk membuat surat pengantar, ya, untuk membuat KTP, KK, dan lain sebagainya. Terus kalau ada apa-apa bantuan atau bansos, ya, kalian akan pergi ke desa. Nah, itu salah satu fungsi lembaga desa dan kecamatan. Oke, baik. Kita ke kelas 5 nih. Halo kelas 5. Oke. Nah, ini disimak oleh semuanya, ya. Kemudian, untuk kelas 5, kita akan membahas tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kalian tahu tentang NKRI? Ya, Sultan? Ya, Sofi, silahkan. Oke, betul, ya. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa serta agama. Tapi bagaimana caranya supaya seluruh warga Indonesia itu bersatu? Gimana coba caranya? Ya, betul. Kita harus saling toleransi. Ya, Indonesia terdiri dari berapa macam agama? Betul sekali, 6 macam agama. Ada apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Ya, itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia ada banyak. Ada suku apa saja? Betul, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, Kalimantan, Padang, Batak, dan lain sebagainya. Nah, itu Indonesia yang beragam. Nah, coba Ibu mau tanya, kenapa sih kita harus menjaga keutuhan NKRI? Kenapa coba? Ya, karena Indonesia ini menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Artinya, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Walaupun Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, tapi kita itu harus tetap mengedepankan yang namanya apa? Toleransi. Betul, ya, kita harus bisa untuk menjaga kesatuan dan keragaman budaya Indonesia dengan cara toleransi. Jadi, Ibu mau tanya sekarang, apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya ada teman kalian yang berbeda sukunya dengan kalian? Misal, kalian adalah suku Sunda. Nah, teman kalian itu adalah suku Batak. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, betul. Kalian harus tetap berteman dengannya. Ya, walaupun misal yang satu ngomongnya bahasa Sunda, yang satu ngomongnya bahasa Batak, dengan logat yang berbeda, kalian tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menertawakan, tapi harus saling merangkul. Ya, harus bersama-sama, tidak boleh tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menjelekkan. Jadi, anak-anakku, bertemanlah dengan siapa saja. Ya, jangan pernah memandang suku, bangsa, agama, dan budaya. Karena Indonesia itu kaya.
ya. Indonesia itu beragam. Kalau misalnya kamu hanya mau berteman dengan satu suku dan agama saja, maka kalian tidak menerapkan sikap toleransi, maka NKRI itu nanti tidak akan terjaga, tidak akan utuh, karena warganya tidak mau menghargai perbedaan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba buat kelompok kelas 4 dan kelas 5, masing-masing 5 orang ya, dengan kelompok yang berbeda-beda. Jadi di sini mungkin ada beberapa anak yang lahirnya atau dulunya pernah tinggal di luar daerah Jawa Barat ya. Kita bisa bareng-bareng mendiskusikan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki perbedaan dari segi suku, bangsa, dan agama. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian membuat identitas diri yang mana di dalamnya berisi nama, kemudian tempat lahir, suku, terus agama, dan juga budaya. Ya, jadi silahkan semuanya untuk membuat identitas diri tadi yang berisi nama, suku, budaya, agama, dan tempat lahir kalian. Kemudian nanti akan Ibu kelompokkan dengan 5 orang yang berbeda-beda. Oke, silahkan kerjakan tugasnya. Nah, sudah anak-anak? Oke, kita akan bagi kelompok ya. Nah, Ibu sudah melihat hasilnya dan Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian silahkan kalian bermain peran. Jadi ceritanya nanti ada 5 suku yang berbeda. Nah, kemudian kalian bermain peran dengan cara apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berteman dengan suku yang berbeda-beda. Oke, silahkan nanti buat cerita atau karangan yang kalian buat. Misal nih, si Sophie berasal dari suku Jawa, kemudian Sultan dari Lampung, dari Palembang, lalu Rizkanto itu dari Ambon misalnya, terus Pajar itu dari Minang atau dari Padang, dan yang terakhir misal Sarah itu berasal dari Jakarta. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan diskusikan dan buat ceritanya di kertas selembar. Oke? Ya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, silahkan presentasikan. Ya. Terima kasih ya karena semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, tapi di sini Ibu mau menekankan lagi bahwa kita semua wajib untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, Ibu mau kasih tugas untuk kelas 4, silahkan kalian buat susunan pemerintahan yang ada di desa kalian. Kalian cari tahu siapa nama kepala desanya, siapa sekretaris desanya, siapa RT dan RW yang ada di daerah kalian. Ya, kemudian untuk kelas 5 silakan nanti kerjakan di rumah bagaimana caranya seorang pelajar agar bisa menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, siap? Bisa semuanya? Oke, mantap. Oke, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.